Baik, materi pertama yang saya akan bawakan yaitu biaya rata-rata jangka panjang atau LRAC, kurva biaya total rata-rata jangka panjang, kurva LRAC atau Long Run Average Cost, menggambarkan biaya rata-rata minimum untuk berbagai tingkat produksi ketika perusahaan memiliki fleksibilitas penuh dalam mengubah kapasitas produksinya. Kurva LRAC menunjukkan biaya yang paling efisien yang dapat dicapai perusahaan. Berikutnya ada ciri-ciri kurva jangka panjang. Yang pertama, kurva AC. Kurva LRAC tidak hanya didasarkan pada beberapa kurva AC, tetapi pada jumlah kurva AC yang tidak terhingga banyaknya, masing-masing mewakili berbagai ukuran kapasitas pabrik. Baik, ciri kedua yaitu bentuk U. Kurva LRAC berbentuk U mencerminkan bahwa biaya rata-rata berkurang pada awalnya seiring peningkatan skala produksi atau economies of scale, kemudian mencapai titik minimum dan akhirnya meningkat lagi atau diseconomies of scale ketika skala produksi terus diperbesar. Ciri ketiga yaitu jangka panjang. Kurva LRAC mencerminkan biaya minimum yang dapat dicapai oleh perusahaan pada tingkat produksi yang berbeda-beda dalam jangka panjang meskipun tidak menghubungkan setiap titik terendah dari kurva AC. Faktor-faktor yang menentukan bagaimana perusahaan dapat meminimalkan biaya dalam jangka panjang meliputi yang pertama, tingkat produksi yang ingin dicapai. Kapasitas pabrik yang dipilih harus disesuaikan dengan jumlah produksi yang diinginkan oleh perusahaan. Yang kedua, pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Pilihan kapasitas pabrik yang tepat memungkinkan perusahaan untuk memproduksi barang secara efisien dan dengan biaya yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu kurva jangka panjang. Dalam jangka panjang, titik terendah dari suatu AC tidak menggambarkan biaya yang paling minimum untuk memproduksi suatu produksi. Tetapi, terdapat kapasitas produksi lain atau AC lain yang dapat meminimalkan biaya. Sebagai buktinya, kita dapat memperhatikan AC1 dan AC2. Titik A1, produksi sebesar QA, dapat diproduksi dengan biaya lebih rendah dari titik manapun pada AC1. Tetapi, dalam jangka panjang, biaya itu belum merupakan biaya yang paling minimum, karena adalah titik terendah dari AC1. Dengan demikian, dalam jangka pendek, apabila kapasitas produksi yang berikut digunakan adalah AC2, produksi sebesar QA akan mengeluarkan biaya sebanyak yang dikeluarkan oleh titik A pada AC2. Dari contoh ini, dapat disimpulkan bahwa kurva LRAC meskipun tidak menghubungkan setiap titik terendah dari AC menggambarkan biaya minimum perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya biaya rata-rata jangka pendek. Jangka pendek yaitu jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlah produksinya. Biaya produksi jangka pendek dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama ada biaya tetap, di mana biaya yang tidak berubah meskipun jumlah produksi berubah, seperti biaya sewa pabrik atau asuransi. Yang kedua, ada biaya berubah, di mana biaya yang berubah seiring dengan perubahan jumlah produksi, seperti biaya upah atau bahan baku. Biaya produksi jangka pendek juga mencakup yang pertama, biaya total rata-rata. Biaya total rata-rata adalah biaya total dibagi dengan jumlah produksi atau dapat juga dihitung dengan menjumlahkannya dengan biaya tetap rata-rata. Dan biaya berubah rata-rata AFC rumusnya adalah AC dikurang TC per Q atau AC
sama dengan AFC ditambah dengan AVC. Yang kedua, biaya tetap rata-rata. Biaya tetap rata-rata diperoleh dengan membagi biaya tetap total TFC dengan jumlah produksi Q. Rumusnya adalah AFC sama dengan TFC per Q. Yang ketiga, biaya rata-rata. Biaya berubah rata-rata. Biaya berubah rata-rata dihitung dengan membagi biaya variabel total dengan jumlah produksi. Rumusnya adalah AVC sama dengan TVC per Q. Biaya ini menunjukkan rata-rata biaya variabel yang dikeluarkan untuk setiap barang unit yang diproduksi. Yang keempat, biaya marginal atau marginal cost. Biaya marginal adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit tambahan. MC dapat dihitung dengan melihat perubahan biaya total TC atau TC dari satu tingkat produksi ke tingkat produksi berikutnya. Rumusnya adalah MC sama dengan ATC per AQ. Selanjutnya yaitu kurva biaya jangka pendek, kurva biaya total, kurva TFC atau total fixed cost. Kurva ini berbentuk horizontal yang menunjukkan bahwa biaya tetap tidak berubah walaupun jumlah produksi berubah. Tidak ada kenaikan atau penurunan dalam biaya tetap. Kurva TFVC atau total variable cost. Kurva ini dimulai dari titik nol dan semakin menanjak seiring bertambahnya produksi. Hal ini menunjukkan bahwa biaya variabel meningkat seiring dengan bertambahnya produksi. Kurva TC atau total cost. Kurva ini merupakan hasil penjumlahan dari TFC dan TVC. Bentuknya menanjak, dimulai dari titik yang sama dengan TFC tetapi kemudian meningkat seiring bertambahnya produksi. Baik, kesimpulannya, biaya produksi dapat dibedakan menjadi biaya tetap dan biaya berubah dalam jangka pendek dengan komponen utama seperti biaya total rata-rata, biaya tetap rata-rata, biaya berubah rata-rata, dan biaya marginal. Kurva biaya jangka pendek menggambarkan hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total. Sementara itu, dalam jangka panjang, kurva biaya rata-rata jangka panjang menunjukkan biaya minimum untuk berbagai tingkat produksi dengan bentuk U yang mencerminkan skala ekonomi dan disekonomies. Pemahaman tentang biaya ini penting bagi perusahaan untuk menentukan kapasitas produksi yang efisien dan meminimalkan biaya sehingga meningkatkan daya saing dan profitabilitas.